Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta pemerintah daerah untuk turut memantau dan melakukan tindakan tegas jika terdapat kawasan wisata yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau terdapat klaster baru di lokasi wisata. Jika ditemukan, diharapkan pemerintah daerah bisa mengambil tindakan pembatasan atau penutupan lokasi wisata. Terkait mulai banyaknya lokasi wisata yang membuka kembali operasionalnya, Kementerian Parekraf meminta seluruh stakeholder wisata bisa saling membantu melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan di objek wisata. Seperti pengawasan dari pemerintah daerah yang secara langsung berkomunikasi dan dapat memantau objek wisata, apakah protokol kesehatan di lokasi wisata berjalan sesuai dengan tepat atau tidak. Jika ditemukan klaster baru atau penerapan yang tidak sesuai protokol kesehatan, pemerintah daerah wajib mengambil tindakan tegas, mulai dari pembatasan jumlah kunjungan atau penutupan lokasi wisata. Nah, dari situlah kemudian nantinya kita berharap pemerintah daerah akan menyikapinya dengan benar-benar seksama, sehingga apabila memang ternyata berdasarkan informasi dari pusat, diketahui adanya peningkatan atau diketahui adanya informasi klaster baru, maka harusnya pemerintah daerah itu mengambil sikap yang tegas dalam hal ini. Karena memang eksekusi di lapangan itu memang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, gitu ya. Pemerintah pusat hanya memberikan himbauan, saran, panduan, guidance, di mana eksekusinya entah dia menutup kembali atau melakukan pembatasan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Beberapa lokasi wisata yang berada di zona hijau sudah mulai buka dengan penerapan protokol kesehatan sesuai arahan Kemenparekraf dan Kemenkes, seperti Bali yang resmi dibuka pada 31 Juli 2020 oleh Menparekraf Wisnu Tama dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Muhammad Olga untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai reaktivasi pariwisata Bali dan optimisme industri pariwisata nasional, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Didin Junaidi, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Assalamualaikum Pak Didin, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Didin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Didin, sehat selalu ya Pak. Baik. Ya, Pak Didin, bicara mengenai reaktivasi kegiatan pariwisata di Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia, sejauh mana ini menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan pariwisata di masa pandemi, Pak Didin? Ya, kalau saya boleh, Bali itu kan dibuka mulai 31 Agustus kemarin, ya kan? Tetapi kelihatannya yang saya dapat laporan dari Bali, bahwa itu belum signifikan gitu. Ya, ada permasalahan karena belum signifikan, itu berarti itu pertama, kalau orang mau ke Bali itu mereka masih kepada domestik, pariwisata domestik ya, belum internasional. Nah, dari domestik itu jadi sulitnya karena terjadi hassle, itu ribet di airport ya, kalau mau check in dan lain-lain, sehingga paling tidak dari rumah ke airport aja membutuhkan 3-4 jam gitu kan. Nah, itu kemudian juga mengecekkan protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, ini salah satu yang agak sulitnya yang menyebabkan orang malas juga pergi ke Bali gitu loh. Gitu, Mas. Ya. Gitu. Tapi bicara mengenai tujuan katakanlah untuk kemudian menerapkan beberapa screening ataupun pengecekan lah ya kesehatan secara berlapis sebelum melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Ini tujuannya adalah tidak menimbulkan munculnya kasus baru di tujuan pariwisata. Jika melihat ini seperti apa Pak Didin Anda melihatnya? Ya, untuk itu pasti itu bagus. Kita tujuannya adalah bagus. Cuma kalau orang untuk berjalan ke Bali terus hanya mau ke airport saja sudah mencapai 4-5 jam gitu kan, itu kan sulit. Sehingga mereka ada alternatif lain untuk pergi ke Bali gitu loh. Iya. Iya, umpamanya saja sekarang alternatif ke Bali itu lebih baik pakai moda transport darat aja, overland gitu.
Baik. overland. Karena kalau daripada ke airport cuma 5 jam, orang ke 5 jam udah sampai di Jogja gitu. Ya kan? Iya. Nah, jadi Pak Didin, masih ada destinasi lain yang bisa dikunjungi sebelum Bali, mungkin Baik. 1 hari di situ. Kemudian begitu. Jadi Iya. mereka lebih mengenai pesawat ada lama prosedurnya. Ya, dari hasilnya temuan itu. asosiasi Pak Didin, apa yang bisa diperpendek lah prosesnya, tapi tetap mengikuti atau tetap comply dengan protokol kesehatan sebelum wisatawan lokal ataupun domestik melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Apa yang bisa diperpendek prosesnya dan apakah ini kemudian sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan misalnya gitu atau otoritas terkait? Ya, ini kita sudah sampaikan, sudah semuanya sudah tahu itu. Tapi kalau itu adalah compulsory, kan, berarti harus dilaksanakan. Jadi kalau tidak dilaksanakan berarti akan merubah gitu. Sampai nanti bisa mengakibatkan di Bali, katakan saja, menambah COVID lagi atau pulangnya menambah COVID gitu. Tapi mungkin ini satu saat nanti dalam ke depan ini sudah bisa lebih dipercepat gitu dengan memakai IT atau gitu ya. Jadi supaya lebih cepat. Jadi bisa check in sebelumnya, mengecek surat keterangannya dan lain, jadi tidak antri lagi di situ. Mungkin itu bisa dipercepat. Baik, Pak Didin, ada beberapa segmen lagi, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Silakan.